El-Fadis mempersembahkan serial Ngobrol Siroh Sahabat bersama Ustadz Henry Lensa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habib ilaina al-iman wa syahadata fi sabilik wa zainhuma fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas yang waktu itu usianya masih sangat belia. Ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia usianya masih 13 tahun. 13 tahun kalau sekarang seusia anak SMP ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini tumbuh menjadi ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah dia faqih terhadap agama ini dan ajari dia ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya apa? Tafsir, pemaknaan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti ini karena memang melihat anak ini adalah anak yang soleh. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun malam untuk sholat tahajud, karena kalau Nabi hukumnya wajib untuk sholat tahajud. Jadi apa? Kata istrinya Maimunah bintul Haris, wahai Rasulullah, yang menyiapkan air wudhu ini anak kecil. Siapa? Abdullah bin Abbas. Masya Allah, anak kecil bangun malam berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kecil memang sudah ada bakat-bakat menjadi anak soleh, menjadi orang yang bermartabat pada satu hari nanti. Sehingga pernah bangun sholat malam, langsung ikut sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, anak sekecil itu bangun sholat malam menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdiri di samping kiri Nabi. Akhirnya Nabi memutar dia agar berdiri di samping kanan. Jadi kalau sholat berdua berjamaah, maka di sebelah kanan imam, bukan sebelah. Itulah Abdullah bin Abbas, sahabat junior yang menjadi senior. Karena tidak ada senior kalau tidak melewati tahap-tahap dulu. Dia junior dulu, nanti jadi senior. Masa tiba-tiba langsung jadi senior? Semuanya ada proses. Siapa sahabat kita tadi? Abdullah ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dia itu siapanya Nabi sih? Dia itu adalah sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya pamannya namanya Abbas. Abbas itu saudaranya siapa? Saudaranya bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah. Nah, jadi Abbas itu pamannya Nabi yang beriman. Nanti ada pamannya Nabi yang gak beriman. Siapa? Abu Talib dan Abu Lahab. Itu dua gak beriman, tapi dua pamannya Nabi beriman. Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah ini adalah anaknya siapa? Anaknya pamannya Nabi, Abbas bin Abdul
Muttalib. Jadi istrinya Nabi Muhammad SAW bernama Maimunah bintul Harith. Maimunah bintu Al-Harith. Nah, Maimunah bintul Harith itu saudarinya siapa? Saudarinya ibunya Abdullah bin Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas ibunya itu Ummu Fadl bintul Haris, Ummul Fadl bintul Haris. Jadi wajar saja kalau Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya. Bahkan bermalam di rumah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada kerabat. Nah, itulah Abdullah bin Abbas. Pada satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, SMP ya, 13 tahun. Aku berkata kepada teman aku dari kalangan Ansar, kan Ibnu Abbas muhajirin ya, dari kalangan muhajirin. Dia berhijrah sebelum Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah beberapa waktu, tapi ketemu dengan Nabi Muhammad di tengah jalan, akhirnya balik lagi mengikuti Nabi Muhammad SAW berjihad. Intinya beliau itu sahabat yang masih kecil ketika Nabi SAW meninggal. Jadi ketika dia mendengar kabar Nabi SAW meninggal, dia berkata kepada temannya dari kalangan Ansor, "Halumma falnas al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum al yawma katsir." Ayo konco, ayo teman, mari kita menuntut ilmu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya udah meninggal. Sekarang tinggal murid-muridnya para nabi, yaitu sahabat-sahabat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nanti kalau mereka meninggal semua juga gimana ini? Kita nanti nggak dapat apa-apa. Ayo nih, ayo yuk kita ke rumah mereka nuntut ilmu, belajar dan menggali warisan Nabi Muhammad SAW yang ada di dada-dada para sahabat yang masih hidup. Nah, ketika Ibnu Abbas mengajak temannya ini untuk menuntut ilmu, ya anak kecil ya, mungkin dikira nggak serius juga. Ya anak kecil kan enaknya main-main ya, main di kali, ke hutan gitu ya, main-main. Nah, namanya anak kecil. Tapi apa kata sahabatnya itu? Wah, ajaban lah kayak Ibnu Abbas. Aneh banget sih lo Ibnu Abbas. Ngapain lah kita menuntut ilmu begitu? Ataro annas yahtajuna ilaika? Emangnya manusia itu perlu ilmu kamu? Sekarang sahabat-sahabat masih banyak begini. Sahabat-sahabat masih banyak. Emang manusia mau tanya sama kamu? Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mataro. Nih, sahabat Nabi ini masih banyak nih. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ya? Ada siapa lagi? Tolhah bin Ubaidillah. Ada siapa lagi? Zubair bin Awam. Ah, sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ngapain? Udah lah, gak usah, ada-ada aja loh. Udah, sini aja, saya nggak ikut dah. Apa? Patarok tuh dalik. Akhirnya udah, saya cuekin itu teman saya. Bukannya malahan supaya saya ada temannya, nggak malu gitu kan, ke rumah ustadz berdua begitu ya, nggak malu. Ah, ini malahan dikebosin dah gua, dikebosin. Akhirnya apa? Patarok tuh dalik. Saya tinggalkan. Akhirnya apa? Saya langsung mendatangi rumah sahabat-sahabat Nabi untuk menuntut ilmu. Nah, fa innahu la yablughunil hadis an rajulin wa huwa qailun. Pernah pada satu ketika, kata Ibnu Abbas, saking saya semangatnya nuntut ilmu tuh, ada seorang sahabat Nabi itu lagi siang-siang lagi tidur siang. Dia punya hadis Nabi nih. Jadi saya langsung apa? Ke rumahnya siang-siang padahal lagi tidur siang. Akhirnya apa? Ya nggak ngetok rumah sih. Fa atawasadu biridaihi alal bab. Akhirnya saya apa, nunggu dia bangun dekat asar begitu ya. Saya pakai selendang saya tidur di depan pintu nungguin dia keluar. Kata Ibnu Abbas,
hatta tasfi ar-rihu ala wajhi at-turab. Sampai kadang-kadang kalau angin bertiup itu muka saya itu udah berbedak dengan debu. Akhirnya sahabat ini keluar dan berkata, Maja abika ya ibna amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapain kesini? Ada apa? Ala arsalta ilayya fa'atika. Coba kamu nyuruh orang aja, nyuruh saya datang ke kamu, saya datang. Itu kalau sahabat Nabi itu sangat memuliakan ahli bait. Jadi Ibnu Abbas anak kecil aja dimuliakan. Sama siapa? Sama sahabat ini. Sahabat ini wallahu alam namanya Zaid bin Thabit kalau nggak salah. Nah, ala kuliah pokoknya seorang sahabat. Di situ diterangkan katanya, ngapain kamu repot-repot Ibnu Abbas? Kamu kan ahli bait nih. Udah kamu nyuruh orang kirim utusan, suruh saya datang ke rumah kamu, saya yang datang. Apa kata Ibnu Abbas padahal masih kecil? Anak ahakku an atikah, saya lebih berhak datang kepada engkau karena saya kan murid nih, thalibul ilmi. Ya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Saya harus datang dong, namanya juga menuntut ilmu. Jadi kemudian apa? Fahaddasa bi hadisin. Akhirnya dapat hadis lagi. Jadi Ibnu Abbas itu dalam riwayat lain saking semangatnya dia itu satu hadis dia dengar dari 80 orang. Wah, apa? Jadi penelitian lapangan. Masya Allah, penelitian lapangan. Jadi wajar saja Abdullah bin Abbas nanti termasuk bintangnya para sahabat, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli sirah, ahli balaghah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau dia ada masalah lagi rapat, Umar bin Khattab itu tokohnya kaum muslimin. Kalau rapat itu, yang rapat itu pembesarnya kaum muslimin, veteran Badar. Senior Abdurrahman bin Auf ya, Abu Ubaidah bin Tolha bin Ubaidillah, Quraisy itu ya, tokoh-tokoh Quraisy, seniornya sahabat. Tapi kalau Umar Khattab ada satu anak kecil dimasukkan di majelis. Sampai sebagian sahabat tuh, lah Umar Khattab ngapain ya anak kecil dibawa ke sini? Kita juga punya anak-anak kecil gini mah banyak. Oh, jangan dulu, kita lihat dulu. Ini anak umurnya masih kecil, otaknya otak orang tua. Hada fatal kuhul, kata Umar bin Khattab. Ini anak muda pikirannya tua banget, bahkan ngalahin orang tua. Nah, sampai pernah dites sahabat Ansor, dites tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo, menurut kalian apa tafsir ayat ini? Wah, kata sahabat, ini ayat ini memerintahkan kalau kita melihat kemenangan, orang-orang udah masuk Islam, alhamdulillah, kita diperintahkan untuk mengucapkan tasbih dan banyak istighfar. Oh, itu kan dohir ayat. Tapi kata Ibnu Abbas, bukan. Kalau itu mah semua orang tahu. Maksud ayat ini adalah i'lamullah Rasulullah SAW biqurbi ajali. Ayat ini adalah tanda dari Rasul SAW sebentar lagi akan meninggal. Harus banyak-banyak istighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Umar Khattab, oh, mantap. Saya juga begitu penafsirannya. Jadi memang benar ketika Islam sudah menang, Mekah sudah dikuasai, udah tugas Rasul selesai. Harus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata benar. Jadi ayat-ayat itu menjadi ciri dari kedekatan ajar Rasulullah SAW. Ini nggak kepikir sama sahabat, tapi kepikir oleh Abdullah bin Abbas yang masih muda ini. Ya kenapa? Karena memang semangat nuntut ilmu, banyak gurunya. Nah, kembali ke cerita yang pertama tadi ya. Ketika nuntut ilmu udah begitu capek ya, dibully ya. Dibully sama teman-temannya nuntut ilmu agama karena sahabat masih banyak, ulama masih banyak. Padahal ulama juga akan mati. Sekarang udah pada meninggal itu sahabat-sahabat. Akhirnya siapa yang menggantikan mereka? Siapa yang menjadi pewaris mereka? Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fabaqa rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'an nasu alayya. Faqala hadzal fata aqal minni. Jadi sampai ketika Ibnu Abbas sudah jadi tokoh, jadi ulama besar, sehingga itu majelisnya itu, jadi kalau bahas tafsir itu satu ayat tuh satu hari tafsir, nanti satu hari tafsir, satu hari fikih, satu hari hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu banyak sekali, 1660-an sekitar itu ya. Nah, jadi semua orang mengakui kehebatan Ibnu Abbas sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh punya anaknya juga alim, Abdullah bin Umar, itu seusia itu. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair,
Ini seusia ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Ini anak-anak muda, anak-anak kecil di Madinah, junior ini 4 abadilah nih, ini 4 serangkai ini ahli hadis. Termasuk Abdullah bin Abbas. Tapi Umar bin Khattab kalau masalah tafsir, masalah fatwa, dia lebih percaya anak orang. Ini Umar Khattab dia nggak ngangkat anaknya. Anak gua lebih pintar ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Enggak. Justru yang dimasukkan ke majelis anak orang. Siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena memang pintar. Nah, rahasianya apa? Pernah ditanya sama seorang tabiin. Apa rahasianya Ibn Abbas ma'asobak kaifa asabta hadzal ilm? Bagaimana kamu bisa dapat ilmu kayak begini banyaknya? Apa kata Ibn Abbas? Biqalbin aqul wa lisanin saul. Dengan pikiran yang fokus dan mulut suka nanya, gak paham nanya. Terus memang semangat Ibnu Abbas. Jadi dia datangi sahabat mengumpulkan data. Ya makin banyak gurunya makin pintar. Kalau gurunya cuma satu itu aja. Ya kata gurunya begini aja. Kalau gurunya banyak, akhirnya wawasannya pun tambah luas. Nah, jadi apa? Bilisanin biqalbin aqul walisanin saul. Jadi dengan suka banyak bertanya dan fokus. Nah, terus semangat. Jadi memang sejak kecil Ibnu Abbas itu sudah Allah ilhami dia semangat menuntut ilmu agama, walaupun digembosin ya tadi sama temannya diajak untuk menuntut ilmu bareng-bareng, malahan walau emang orang perlu kamu, udah kita mainan aja yuk. Maksudnya kan tadi ya, maksudnya supaya ada temennya lah, nggak malu kan kalau ketok-ketok rumah sendirian malu. Kalau ada temennya kan pede gitu ya. Nah, tapi malah sama temennya dibully. Ente siapa ente? Yang senior masih banyak. Ketika yang senior udah sakit, udah meninggal, akhirnya siapa lah yang menjadi tokoh dan mufti kaum muslimin? Abdullah ibn Abbas. Tetap semangat untuk menuntut ilmu agama. Kenapa Islam terjaga sampai sekarang? Ya karena tabi'in mewarisi semangatnya Ibnu Abbas. Tabi'in mewarisi semangatnya tabi'in. Sampai ulama-ulama zaman sekarang. Jadi neliti satu hadis berbulan-bulan. Masya Allah Ta'ala. Jadi Allah akan menjaga agama ini dengan orang-orang yang mewarisi semangatnya Ibnu Abbas. Jadi jangan lemah untuk belajar ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala. Naam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki dapat kebaikan, dia akan dibuat faqih, paham terhadap agamanya. Dan Rasulullah SAW sudah mendoakan Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih, paham terhadap perkara agamanya. Ngaku orang Islam tapi setengah-setengah belajar Islam, atau mengatakan ya anggur kober saja ya, anggur kober kalau sempat saja belajar agama itu, kita belajar fisika saja, kita belajar ilmu ekonomi saja. Itu salah. Kita fisikawan, kita ekonom, kita apa, tetap harus menjadikan nilai-nilai agama itu nomor 1. Nah, dan pastikan bahwa belajar agama tidak bertentangan dengan pengembangan potensi diri kita berhubungan dengan ilmu dunia. Nah, jadi itu ya sahabat kita kali ini, Ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Sudah tadi disebut nasabnya. Tashabbahu bil kiram fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sahabat-sahabat Al-Hadis, nantikan serial Ngobrol Sirah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.